Sekarang kita ada di pos 4 pos 4 Samaranto pukul 2 berapa kira-kira, dan kita akan bersabit. Semoga kita dapat dia bagus dan selamat bisa sampai. Semalam itu yang nyautin dalam tenda siapa? Perasaan tenda kosong. Oke, selamat datang di Kabut Pagi Channel. Untuk kali ini agak sedikit berbeda. Kalau biasanya saya mendaki ke mana-mana gitu, kalau kali ini saya bersama dengan Mas Maat. Dia juga kebetulan juga pendaki juga. Dia salah satu kawan saya. Nah, dia akan menceritakan pengalamannya, pastinya pengalaman mistis ya Mas ya. Iya juga. Yang sangat menyeramkan. Di gunung mana Mas? Di Gunung Slamet. Di Gunung Slamet. Via Bambangan. Tahun berapa itu? Sekitar tahun 2015. Ya udah, langsung saja kita dengarkan ceritanya Mas Maat. Ya udah, cerita dimulai. Jadi saya pernah mendaki Gunung Slamet, Mas. Di Jawa Tengah. Via Bambangan Purbalingga. Bambangan. Iya. Waktu itu kan 2 orang. Saya sama kakak teman saya yang sebelumnya ada pernah ke Gunung Slamet. Tadi udah pernah juga. Iya, jadi kan saya lebih aman, merasa lebih aman karena si beliau sudah pernah ke Gunung Slamet. Ada senior lah. Iya benar, gitu. ada senior. Terus pendakian itu sih saya berangkat sama teman saya malam dari rumah, itu malam nyampe base camp Bambangan Purbalingga itu sekitaran dini hari jam 1-an, jam 1 sampai setengah 2. Berarti OTW dari Pekalongan ya? Iya, dari Pekalongan, motoran 2 orang. Terus yang awalnya saya kira Gunung Slamet itu bakal ramai karena sudah vakum hampir 5 tahunan lebih untuk pendakian umum. Berarti dulu itu sempat tutup ya? Iya, waktu erupsi, waktu sering erupsi Gunung Slamet. Waktu nyampe di base camp ternyata nggak ada orang, cuma ada saya sama si teman saya tuh. Cuma 2 orang itu? Iya, 2 orang. 2 orang. Setelah itu kan kita ya udah istirahat di base camp yang sepi, lampu itu cuma nyala 1. Itu di base camp yang di paling base camp yang paling atas, base camp atas dekat. Kalau sekarang itu ada di gerbang Gapura itu kan, selamat datang. Tadi di sana. Iya, Dekat sana ya. istirahat di sana sekitar pukul 2 setengah 3-an itu dini hari. Kan posisi tidur saya itu ngadep ke teman saya, terus teman saya kan ngadep ke tembok nih. Oh, membelakangi. Iya. Kayak gini ya. Nah, jadi kan di belakang saya kan ada space luas, biasanya buat istirahat para teman-teman kalau mau mendaki Gunung Slamet, seringnya di situ. Sekitar pukul 2:30 saya dengar ada riuh rame para pendaki, langkah sepatu juga. Ya, ada orang lain gitu lah, pendaki lain gitu ya. Rombongan lain. Saya merasa aman, berarti kan besok ada temennya kan naik gunungnya. Ternyata setelah saya tengok nggak ada orang sama sekali. Nggak ada orang. Iya, nggak ada orang. Masih aja saya berdua. Mantap. Ya singkat cerita, pagi bangun sekitar jam 7, bersih-bersih, sarapan. Jam 8 di warung depan base camp, ada warung kan. Waktu itu kan kita sarapan, ternyata ada temen dari Jawa Barat, tapi nggak kenal sih. Ada 3 pendaki dari Jawa Barat. Pendaki lain lah ya. Iya, pendaki lain. Ngobrol-ngobrol, ngajak bareng biasa kan, buat temen di jalur. Mereka start jam 8:30. Kita belum selesai sarapan kan.
mereka bilang ya udah mas, nanti kita bareng ketemu di jalur aja ya biar enak. Oh iya. Terus kita kan packing, udah persiapan logistik. Kita start naik jam 9 pagi. Nggak lama ya sama yang itu Iya, nggak lama, mungkin Sejauhnya sekitaran nggak terlalu lama lah ya. ya setengah jam. Setengah jaman lah, setengah jam. Naik di jalur pendakian, dulu itu lewat yang jalur lama. Kalau sekarang itu jalur baru yang langsung kanan sungai. Kalau dulu kan kiri sungai. Kalau mau masuk ke jalur pendakian Gunung Slamet, kita harus nyebrangin sungai dulu. Gak lama, di atasnya pos payung, dulu ada payung juga di sana, pos payung antara base camp sama pos 1. Ketemu tuh sama salah satu pendaki yang tadi ya. Berangkat duluan itu ya. Iya benar. Si A, si B, dan si C. Soalnya nggak tahu namanya mas. Ibaratkan ABC lah. Iya. Ya ibaratkan ABC. Si A turun tuh dari atas lari. Lari kenceng. Iya lari kenceng. Lari belum sempat ditanya kan. Terus yang si B juga lari. Saya stop kan di tengah jalurnya. Tanyain, soalnya penasaran juga kan mas kenapa kok lari. Ditanyain, tak tanya, kenapa mas kok lari? Iya mas, saya mau pindah gunung katanya, kata si B. Loh kok pindah gunung, kan baru pos 1 kan belum nyampe kan? Masih ibaratnya masih mendaki beberapa jam. Iya, gitu kan? paling setengah jaman kan, setengah jam. Yang si B itu bilang setelah turun sambil lari bilang, saya mau pindah gunung aja mas. Soalnya di pos 1 ada sesuatu yang emang nggak bisa saya sebut di sini. Tapi nggak cerita apa gitu. Nggak berani cerita apanya. Di pos 1 tuh ada apa, nggak tahu. Terus ya udah, yang si B lanjut turun kan ngejar yang si A itu. Terus yang si C juga lari. Saya stop juga. Penasaran kenapa temennya juga lari. Tanyain, mas kenapa kok lari? Iya mas, soalnya saya mau pindah gunung aja, saya nggak mau di sini, saya mau ke Gunung Prau aja yang deket daripada saya langsung balik ke Jakarta. Biar dapat gunung lah ya. Iya mungkin gitu kan. Daripada pulang nggak dapat. Terus kan saya rayu kan, lu emang nggak sayang mas? Tadi kan udah beli logistik juga, udah bungkus nasi katanya kan buat makan siang. Terus si C bilang, enggak mas, saya mau pindah gunung aja. Saya mau pindah gunung, nggak mau di sini, saya mau ke Gunung Prau. Kekeh itu. Iya, dengan wajah ketakutan, nggak tahu mereka ketemu apa di sana kan. Ada apa di sana atas gitu. Oke, kan terus basa-basi, si C juga turun. Saya sama teman saya kan lanjutin. Tetap lanjut tuh. Iya lanjut. Nggak kentar ya? Nggak kentar. Emang pengen kan, udah lama banget. Pengen Gunung Slamet, juga dekat dari Pekalongan ke Purbalingga. Pas semua ya. Naik. Iya. Soalnya kalau pagi kan, kalau cerah bisa kelihatan dari Pekalongan mas. Gunung Slamet. Kita lanjut, terus nggak lama ketemu sama kakek-kakek sama anak kecil. Nggak tahu itu anaknya apa cucunya atau gimana kan. Beliau kan nggak pakai peralatan pendaki kan, jaket, sepatu, terus atau pakai peralatan logistik yang cukup untuk 2 hari 1 malam buat pendakian. Mungkin warga sekitar. Iya mungkin ngiranya juga warga sekitar. Kan saya tanya tuh sama kakeknya, bapaknya, bapak dari atas pak? Iya saya dari atas, dijawab itu kan. Terus beliau juga tanya balik, masnya mau muncak? Iya pak saya mau muncak. Tanyain dari mana mas? Dari Pekalongan pak. Berdua aja? Iya berdua sama temen dari Pekalongan. Terus aku tanya, kalau bapak dari mana? Dari ladang ya? Enggak mas, saya dari puncak. Terus kan pas saya nggak percaya, ya percaya, saya tanya lagi, di pos 1 rame pak? Iya rame kok, di pos 1 rame, saya juga dari puncak. Gila. Iya, sambil bimbang saya mikir kan, lihat ke bawah, loh bapaknya kan nggak pakai perlengkapan mendaki. Iya, nggak pakai sandal juga. Si adik juga nggak pakai sandal, cuma pakai kaos oblong sama celana kolor.
Yang adiknya bawa tongkat kayu. Terus adiknya ngapain itu? Adiknya bengong Cuma dengan bengong. wajah datar. Aduh. Adiknya bengong, pandangan kosong, wajah datar juga. Terus ya udah basa-basi lanjut naik lagi kan. Naik nggak lama kemudian kan nyampe pos 1 tuh. Pos 1 ya kan sepi. Kata bapak itu kan rame, kata 3 pendaki itu juga rame pos 1. Ternyata Sepi, nggak ada orang sama sekali, nggak ada warung belum pada buka juga. terus bapak tadi berarti dari mana itu? Nggak tahu bang, Aduh. nggak tahu. Terus Gila. istirahat di pos 1 bentar, rokokan. Waktu kita mau lanjutin ke treknya pos 2, ternyata udah azan maghrib. Gila. Ternyata udah azan maghrib. Ya nyambil nunggu azan tuh selesai. Jadi rokokan sebentar. Setelah itu lanjut ke pos 2. Enggak. Saya mau tanya dulu. Nah, berarti sebelum sampai pos 1 itu kan lama banget kan berarti. Dari pagi sampai Maghrib itu ya. maghrib. Berarti itu cuma ngapain aja itu berarti? Nggak tahu ya, kalau saya sih ngerasanya naik jalan biasa aja gitu mas. Enggak ada rasa-rasa apa? Nggak ada, iya bener. Kok bisa ya gitu ya? Iya, saya juga waktu di sana sih, waktu hari itu nggak ada rasa janggal, udah jalan. Belum mengalami. Iya, nggak tahu itu. Masih cuek lah. Iya, ya? masih cuek. Mungkin wajar kalau lama nggak daki mungkin si teman saya. Tapi berapa jam lanjut dari pagi? Jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jam baru sampai pos 1. Iya. Gila. 6 jam ya, 6 jaman jam ya. Tapi di sana nggak kerasanya emang Berapa sekitaran meter gitu? 3 jaman paling, rasanya 3 jam. Terus lanjut tuh sambil nyiapin headlamp kan buat perjalanan malam. Langsung malam kan ya? Iya, langsung malam. Lanjut ke pos 2. Pos 2 aman, nyampe pos 2. Terus istirahat juga di sana, azan isya. Katanya kan kalau azan nggak boleh dilanjutin kan. Kalau minimal duduk lah. iya, minimal duduk, gitu. istirahat. Waktu pos 2 mau ke pos 3, waktu di jalur nih. Jalur di pertengahan pos 2 sama pos 3 ketemu tuh sama rombongan juga. Berarti rombongan lain itu? Iya, rombongan lain, bukan yang 3 orang itu. Mereka nyusul mereka ya? Ya, bisa cepat pasti jalannya ya mas. Ya kan mungkin tadi itu loh mas Oh kan iya, dari bisa, iya mungkin juga. sampai maghrib itu Ya. kan aduh. Terus Ada 5 orang sih rombongan itu kan. 5 orang jalan istirahat di pos 3 tuh. pos 3 Iya, istirahat pos 3. bareng balik. Ya bareng, tapi kan beda tempat, agak jauhan kan. Mereka sedang masak, paling saya kan bikin kopi sama rokokan juga. Teman saya istirahat. Entah itu perasaan saya, entah itu beneran. Kan saya kan senter saya taruh nih di bawah. Senter saya taruh di bawah. Ternyata kok kayak ada ranting pohon yang gerak, dan itu nggak wajar geraknya. Geraknya berarti cepet apa? Geraknya sih lambat, nggak cepet, tapi langsung nyampe tanah. Berarti kayak ditarik gitu. Iya, nggak ditarik. Ya, gila. Itu malam sekitar pukul berapa ya? Pukul 8, setengah 9 berarti. Merinding. Terus emang Merinding gak? emang merinding. Soalnya saya kalau cerita pengalaman yang di Gunung Slamet emang nyampe sekarang emang masih kebawa kayak baru kemarin gitu. Sumpah ini. Ya. Ini guys, merinding guys. Nggak tipu-tipu guys. Aduh. Terus kan lanjut nih dari pos 3 nih. Dari pos 3 kan rencana mau ngecamp di ini, kan ada shelter juga sih di Gunung Slamet tuh, ada di pos 5 sama pos 7 kalau nggak salah. Ya, yang sekarang ada
ada warungnya itu Iya, kan. katanya sekarang dia rame warung. Warung. Mm-mm. Pos 5 juga sekarang banyak warung. Iya, rame banget. Ramai. Waktu di pertengahan jalan temen saya ngedrop tuh, udah kayak nggak bisa jalan, udah males, mungkin ngantuk atau capek gimana kan. Nyampe pos 4, ternyata yang rombongan 5 orang itu masih istirahat di sana di pos 4. Pos 4. Iya, buka ini apa, flashit. Oh, flashit. Iya, mereka kan bawa flashit aja, nggak bawa tenda dum. Terus kan ya udah mutusin sama teman saya, gimana mau istirahat? Ya istirahat aja, mumpung ada temen juga buat ngecamp, jadi nggak sendirian kan tendanya, lumayan. Malam hari ketika masak, waktu itu saya nggak sadar, katanya kan kalau di Gunung Slamet ada larangan tuh Camp. ngecamp di pos 4. Iya, ada. Iya, di pos Samarantu kalau nggak salah namanya kan bang. Saya nggak tahu, bukan nggak tahu sih, kalau sekarang kan kalau ketika kita registrasi nanti dikasih ini nih Kasih. apa, rute ya kan? Rute, ada rutenya. Ada rute, ada penjelasan juga, lebih baik jangan camp di sini, terus estimasi perjalanan dari pos 1 BSWM seterusnya. Ada semua lah kalau sekarang. Iya kan, ada informasinya kan. Ngecamp waktu mau istirahat kan saya ngobrol tuh sama teman-teman yang 5 orang itu rombongan. Saya bilang, bang, nanti mau sampai jam berapa nih kira-kira? Siapa tahu bisa bareng gitu kan, biar ada temennya. Berarti sampai pos 4 itu jam berapa? Malam, sekitaran jam berapa? Jam 11-an kalau nggak salah. 11 malam. Iya, 11 malam. Di pos 4 Pos 4, iya benar. Samarantu. Iya, Samarantu kan. Pos 4. Ngecamp di pos 4 Samarantu. Kalau malamnya sih lancar-lancar aja kan. Nggak ada yang aneh-aneh, masak, minum, terus rokokan juga. Setelah itu istirahat, janjian akan summit jam 2-an. Terus sekitaran jam setengah 2 udah bangun nih saya sama teman saya, udah persiapan. Saya lagi persiapan buat nyiapin logistik nanti perjalanan ke puncak. Saya kan bangunin tuh sama teman-teman yang 5 orang itu. Saya kan bilang, bang, katanya mau summit bareng nih, udah setengah 2. Terus dijawab tuh, ada yang jawab dari tengah. Soalnya yang dari samping emang diam, nggak bilang, nggak gerak juga, mungkin lagi capek, tidurnya pules kan. Ada yang jawab ini. Iya, ada yang jawab. iya, ada yang jawab. Soalnya kan emang pakai flashlight, jadi kan kelihatan tuh yang gerak kelihatan, siapa, kelihatan, ya. iya. Orangnya jawab, iya bang, nanti mungkin nyusul aja sekitaran jam 2-an lah. Setelah itu kan ya udah, saya lanjut nih sama temen. Berdua aja nih. Iya, berdua. Temen saya sih ternyata sedang ini apa, ngambil video ini apa, plakat pos 4 itu kan. Aduh, kayak ngevlog gitu. Iya, bilang gini, ini sekitaran pukul setengah 2 kita mau lanjut ke puncak untuk summit attack di Gunung Slamet. Tapi masih ada videonya, Mas? Masih ya, masih Nanti bisa ada. dimunculin ya. Iya, iya. Terus kan di video itu bilang teman saya, kita di pos 4 setengah 2 di pos Samarantu. Dengan polosnya kita juga lupa itu pos yang emang dilarang buat ngecamp. Real ngecamp di pos 4 Samarantu. Aduh, gila. Setelah itu kita lanjut nih perjalanan. Kan lancar-lancar aja sih, nggak ada hal janggal. Setelah itu kan nggak ada hal janggal. Nyampe pos 5, istirahat bentar. Pos 7, soalnya kan kalau pos 6 memang dilewatin aja tuh. Iya, nggak ada shelter lah. Iya, nggak ada shelter. Pos 7 itu sekitaran jam berapa ya? Setengah 4, jam 4-an. Itu kan gelap ya. Iya, masih gelap. Dari pos 7 lanjut lagi ke pos 8. Di pos 8 kan itu padang ilalang ya, hampir nyampe pos 9 yang batas vegetasi. Pelawangan. Iya, Pelawangan bener. Pelawangan. Di pos 8 teman saya ngedrop, minta istirahat ya udah, akhirnya kan nikmatin sunset di situ kan. Udah kelihatan ya? Iya, udah kelihatan. Sekitaran jam berapa?
jam 5:30, jam 5-an. Berarti udah agak terang lah ya. Iya, udah terang. Terus ketemu tuh sama rombongan yang 5 orang. Mereka kan duluan. Pulang ke Iya, puncaknya tuh. langsung puncak. Dari pos 8 istirahat, lanjut ke pos 9 di Pelawangan. Jalan nyantai. Pos 9 itu kan ada beberapa ini ya, in memoriam, Memoriam, Ah, kayak apa ya? plakat-plakat. Oh iya, kayak bentuk makam gitu ya. Iya, yang awalnya emang dikira makam. Terus kan saya tanya tuh sama teman saya yang udah pernah ke sana. Diceritain katanya, oh ini kan ada beberapa pendaki yang kala gugur di sana, teman-temannya bikin kenang-kenangan. Kenang-kenangan ya. Iya. Bukan makam ya. Buktinya bukan makam, kirain makam. Nah itu baru perjalanan dari pos 9 mau ke puncak, teman saya ngedrop di pertengahan antara jalur itu ke puncak. Saya sendirian tuh ke atas, nyampe atas sendiri, teman saya nunggu di pos 9. Nggak lama saya turun dari puncak. Udah sampai puncak nih ya. Iya udah sampai puncak. Dia kan selamat, keren banget kan, selamat, gokil, gila selamat. Gila, keren ya. Iya, lihat ini apa kan. Samudra Awang. Iya, terus kawannya juga yang masih aktif, Ini sendiri di atas. sama temen Temen yang 5 orang. 5 orang. Iya, ketemu. Terus saya kan nggak lama, nggak enak sama temen di bawah. Di bawah. Turun kan, waktu turun lanjut ke pos 7 istirahat. Di pos 7 itu istirahat, terus teman saya minta ditinggal di sana. Kenapa itu? Ngakunya sih sakit, udah ngedrop parah. Terus ya udah kita cari solusi nih. Saya turun dulu nih, ke camp, ke tenda, terus buat masak air buat makan siang juga. Waktu saya masak air nggak lama itu kan teman-teman yang 5 orang baru turun, bercandaan biasa kan, satu geng cair ya. Ada yang nanya, bang, katanya semalam mau bangunin, katanya semalam mau summit bareng jam 2-an. Terus kan saya sambil masak, iya bang bener. Terus temennya bilang, abang semalam dibangunin nggak bangun kok, katanya kami saya suruh duluan. Saya bengong tuh, bingung sambil mikirin, perasaan semalam udah jalan kan 1:30. Terus saya tanya, beneran bang abangnya bangunin? Iya beneran, jam 2-an. Terus dalam tenda ada nyautin, katanya saya suruh duluan. Ya udah saya tinggal aja. Sambil masak sambil bengong, saya mikirin, perasaan semalam udah nggak ada orang di tenda. Saya kan summit sama temen jam 1:30. Iya. Itu jam? Itu siang waktu ketemu. Siang. Iya. Turun jam 10:30. Saya masak, teman saya juga turun. Teman saya suruh makan, minum obat, istirahat, tidur. Tapi saya nggak bisa tidur, bang. Perasaannya pengen cepet-cepet aja udah, pengen pulang, nggak pengen di Gunung Slamet. Nyampe bawah, sambil mikirin bengong, semalam itu yang nyautin dalam tenda siapa, perasaan tenda kosong. Itu loh yang itu ya. Padahal kan 1:30 udah summit. Iya, udah jalan, udah ninggalin tenda, berarti kan tenda kosong otomatis. Kan? Itu siapa yang jawabin? nggak tahu itu. Masih menjadi misteri guys, nggak tahu siapa. Terus teman saya bangunin tuh, mas bangun mas, turun yuk, udah nggak betah, pengen pulang. Selesai packing, saya pamitan sama yang 5 orang yang camp juga di sana.
bang saya duluan bang, saya mau turun. Oh iya bang, hati-hati bang, hati-hati. Biasa kan saya gitu Oke, kan, itulah. basa-basi, hati-hati bang, nanti ketemu di jalan. Lanjut ke pos 3. Teman saya nanya ke saya, kamu kenapa? Kok bengong? Oh nggak apa-apa kok mas, aman kok. Intinya nggak mau cerita Iya, dulu kan. nggak pengen cerita, katanya kan gitu kan, kalau ngalamin kejadian di gunung sebisa mungkin jangan Jangan diceritain cerita langsung dulu. kan di gunung. Terus saya bilang, mas, sebelum maghrib harus nyampe bawah ya, nggak pengen maghrib di hutan. Dengan paniknya kan, emang dalam pikiran saya kan nanti kenapa-napa. Kepikiran juga, katanya semalam tenda ada nyautin padahal kosong. Nyampe pos 1 itu sekitaran asar, setengah 4 langsung tiba-tiba kabutnya tebel. Iya tebel, jarak pandang udah nggak bisa jauh. Nggak tahu emang kalau sore biasanya gunung kan gitu kan, Iya. kabut tebel, tapi itu tebelnya itu bukan tebel wajar kabut, jadi emang tebel banget, nggak bisa lihat untuk jarak panjang yang jauh. Berarti cuma beberapa meter. Berapa gitu ya? meter, maksimal 10 meteran kalau nggak salah. Terus turun ke bawah, nyampe lapangan yang di pertengahan antara basecamp sama pos 1. Temen saya nyuruh saya turun duluan, katanya emang daripada lama-lama bareng nanti malah maghrib di sana. Teman saya kan udah pernah tuh ke sana, jadi kan saya merasa aman juga. Oh mungkin kan masnya masih inget jalan juga. Siap, ya. Soalnya kan lihat wajah saya yang emang kelihatan panik, Udah shock. ya shock, panik. Terus saya lanjutin dulu turun, baru nyampe masuk perkebunan tuh. Waktu itu langsung azan maghrib, baterai headlamp habis, tapi masih nyala yang headlamp yang lampu merah. Merah-merah. Iya, Emergency. iya masih nyala. Ya udah saya duduk tuh nyampe azan maghrib selesai, dengan bengong, pikiran kemana-mana, mikirin, merenung. Ya bener, yang nyautin tenda itu siapa. Gak lama kemudian teman saya nyampe, terus lanjut ke base camp. Kita bersih-bersih, kita makan lagi di warung depan base camp Yang kemarin itu kan. iya, yang kemarin pagi. Waktu makan ditanyain sama bapak, ada bapak datang nanyain, masnya yang kemarin naik 2 orang itu kan? Iya pak. Terus ditanya lagi, masnya yang dari Pekalongan kan? Iya pak, bener yang dari Pekalongan. Terus ditanya lagi, temennya mana mas? Itu temennya di sana pak, yang makan. Itu bapak-bapak yang kemarin ketemu pas berangkat kok? Bukan. Jadi lebih muda. Iya, lebih muda. Mungkin emang warga sekitar atau warga base camp kan? Yang kemarin itu berarti? Nggak tahu itu siapa. Loh, Iya, kakak-kakak itu siapa nggak tahu juga. Terus yang ada anak kecilnya juga nggak tahu itu siapa. Bapaknya juga tanya lagi, mastiin seakan-akan itu beneran saya sama teman saya, atau orang lain, atau udah ada orang yang turun ngaku orang Pekalongan, atau gimana, saya juga nggak tahu. Memastikan lah. Iya, memastikan. Setelah saya makan, turun mau pulang. Sebelum keluar dari desa Mambangan, bannya bocor. Ban bocor, seakan-akan seolah-olah emang nggak boleh pergi gitu, nggak boleh pergi dari kawasan. iya, situ ya, gitu. Seolah-olah emang harus ada di Gunung Slamet, nggak boleh keluar. Jadi kunci lah kayaknya. Iya. Ada aja sembari nunggu si bapak-bapak nambel ban, saya baru tuh cerita karena udah nggak kuat kan mikirin kejadian yang
kemarin sampai semalam saya cerita sama teman saya tentang kejadian 3 orang itu kan yang turun, katanya di pos 1 rame, katanya ada yang bilang udah nyampe puncak, terus ada yang bilang juga pengen pindah dari Gunung Slamet, nggak mau ke Gunung Slamet, lebih baik ke Gunung Prau. Setelah itu ketemu sama kakek-kakek yang sama cucunya itu yang bilangnya udah nyampe puncak. Oh, di pos 1 juga rame, padahal kakek itu nggak pakai alas kaki, pakai alat mendaki lah. iya, nggak bawa jaket juga, cuma bawa tas pakai kantong. Masih merinding sih bang kalau sampai sekarang kalau inget, seolah-olah itu kejadian baru kemarin gitu, padahal udah lama, udah 5 tahunan pun. iya, lebih ya, kurang lebih 5 tahunan. Wajahnya si kakek juga masih jelas, terpampang jelas ya, dengan bawa kayu mungkin pakai tongkat. Terus obrolannya dari kakek itu juga masih ingat. Gak tahu sih, tapi alhamdulillah sih masih diberi keselamatan. iya, selamat sampai rumah. Masih ada hikmah lah di balik itu semua, masih ada hikmah. Udah ya? Udah. Oke guys, itu adalah cerita yang sangat luar biasa sekali dari Mas Mahat di Gunung Slamet. Hebat sekali. Aduh, kalau saya yang ngalamin nggak tahu jadi apa saya di sana. Ini Mas, saya mau tanya lagi itu mengenai yang di sebelum pos 1 itu loh. Oh iya. Berarti itu kan itu yang dari jam 9 sampai maghrib itu. Berarti itu kan apa namanya, lama banget kan, tahu-tahu udah maghrib aja gitu kan. Iya benar. Itu yang dirasain apa di situ? Waktu itu sih nggak ngerasa yang aneh-aneh ya, jadi perjalanan normal aja, gak kerasa 3 jaman paling. Udah 6 jam lebih tuh. Iya, kurang lebih kan 6 jam kan, 6 jam lah. dari pagi, dari jam 9 nyampe pos 1 maghrib, azan maghrib. Apa mungkin masuk ke dunia lain mungkin itu? Nggak tahu sih, tapi kan setelah di rumah nih hampir seminggu di rumah, baru tuh buka informasi juga tentang Gunung Slamet. Terus ketemu tuh sama artikel, katanya Gunung Slamet yang ada bahas itulah ya, iya, ada portal dimensi ke dunia lain. Terus entah masuk pintu mana nggak tahu, tapi rasanya itu normal aja. Dan waktu itu kan nggak kerasa jalan lama bang. berarti cepet. Iya, normal jalannya. normal. Tapi tahu-tahu udah maghrib aja. Iya, tapi waktu itu sih di perjalanan kan emang ada yang janggal sih. Jadi ketika saya udah ketemu satu pohon nih, terus nggak lama kemudian emang ketemu sama pohon itu lagi. Kayak muter-muter gitu ya. Iya, rasanya gitu. Jenis berarti kalau orang dulu itu apa ya, kayak memang ya. Iya, katanya memang katanya. Memang muter-muter kayak gitu. Nah itu ketemu kakek-kakek sama adik itu di situ betul. Iya bener. Setelah yang 3 orang, yang 3 orang turun nggak lama ketemu Langsung kakek. Iya. Nah mungkin itu warga situ. Warganya apa namanya, dunia itu mungkin. Iya. Ya udah, mungkin cukup sekian dari video kali ini. Makasih Mas Mad ya. Semoga apa namanya menjadi sebuah pelajaran. Jangan kapok lagi. Di balik kesulitan. Ya, amin. Ya udah, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Udah, sampai jumpa di video selanjutnya. Yo. Dadah.